Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di jurnal ke-7 dan saya di sini akan menjelaskan tentang format dalam pembuatan film. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang format penulisan naskah narasi dalam film. Nah, jadi format penulisan narasi naskah dalam perfilman ini berbeda dengan penulisan-penulisan lainnya karena penulisan ini berkaitan dengan fungsi skenario sendiri. Yang seperti kita ketahui bahwa skenario ini adalah salah satu teknis atau karya seni yang menjadi acuan dalam produksi film, yang mana penulisan ini memiliki aturan-aturan tersendiri yang pastinya berkaitan dengan perfilman. Nah, dalam penulisan naskah perfilman ini memiliki aturan. Yang pertama itu ada margin. Ukuran margin yang digunakan pada naskah ini, batas atas bawah itu 1 inci dan kanan 1 inci dan sebelah kiri itu 1,5 inci. Dan kemudian ada aturan yang kedua, yaitu huruf. Dalam penulisan internasional, penulisan huruf ini dengan menggunakan font Career dan 12 pt. Yang ketiga itu ada halaman. Dalam aturan umum, 1 halaman itu setara dengan 1 menit tayangan film. Untuk tayangan berdurasi 1 jam, kita membutuhkan naskah ini sekitar 40 hingga 45 halamannya. Yang kita ketahui, perfilman seperti FTV yang sering kita tonton, itu sekitaran 70 menit. Berarti naskah yang kita butuhkan itu sekitar 60 hingga 65 halaman. Kemudian ada spasi. Nah, pada spasi ini memiliki elemen pada skenario. Yang pertama itu ada elemen scan heading, deskripsi, dan nama tokoh. Yang pertama itu menggunakan 2 spasi. Yang kedua ada uraian deskripsi dan dialog, yaitu menggunakan 1 spasi. Nah, ketiga itu merupakan format spasi yang digunakan dalam naskah perfilman. Ketiga poin tersebut merupakan format skenario film yang berkaitan dengan aspek teknis lembar kerja. Jadi lembar kerja ini nantinya akan menjadi media untuk menuliskan skenario film. Lalu di sini ada logika bahasa dalam penyusunan film. Yang pertama itu ada style bahasa casual. Penghilang kata-kata yang ada di struktur atau ada di naskah dengan kita menggunakan bahasa gaul. Nah, yang kedua itu ada style bahasa formal atau bahasa resmi, yang mana dalam bahasa formal ini naskah atau pemeran dalam perfilman itu menggunakan bahasa yang formal. Nah, contohnya ya biasa bahasa yang formal ya. Seperti kita ketahui bahasa Indonesia yang baku dan benar. Dalam makalah itu dicontohkan pada perkataan, "Pak, bukankah ada perbedaan antara pemeran dan juga penerjemah?" Selanjutnya itu ada style bahasa konsultasi ataupun nasihat, yang mana biasanya ini percakapan digunakan ketika di perdagangan atau di suatu perkumpulan. Baik pembicara ataupun pendengar ini secara aktif saling merespon. Lalu yang keempat ini ada style bahasa akrab, yang mana style bahasa akrab ini biasanya tidak tertulis dalam suatu tulisan, namun dalam bahasa akrab ini biasanya langsung diungkapkan atau dengan ekspresi si penutur dalam memerankan filmnya. Rasionalisasi data proses produksi. Menurut KBBI, kata rasional ini berarti
cocok dengan akal, atau yang sering kita dengar yang berarti itu adalah yang masuk akal. Rasionalisme data dalam realisasi perfilman ini merujuk pada proses sistematis, menggabungkan dan menyajikan informasi atau data dengan secara logis. Hal ini dilakukan agar audiens atau penonton ini dapat agar mendapatkan pesan atau moralnya yang terdapat pada film ini. Nah, rasionalisasi data ini juga membantu membangun kepercayaan terhadap yang disampaikan dalam film dokumenter ini. Lalu di sini ada wawancara dalam pengumpulan data yang mana ada dua orang yang berdiskusi atau berwawancara untuk bertukar informasi ataupun gagasan menggunakan tanya jawab yang mana dapat dikonstruksikan makna suatu topik tersebut. Nah, dalam wawancara pengumpulan data ini digunakan untuk oleh data yang akurat dan mendalam mengenai topik ini. Lalu ada studi pustaka dalam pengolahan data yang mana ini bisa diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang melibatkan metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, yaitu membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan yang sudah digunakan untuk penelitian. Terakhir ada data visual dalam penyusunan film. Nah, dalam data visual ini representasi grafis dan informasi yang digunakan untuk mendukung narasi dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.